Mari anak-anak, pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa dulu. Mari anak-anak, sikapnya yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas perlindungan kami pada malam hari. Kalau pada pagi hari ini kami dapat bertemu kembali melalui Zoom ini, kami bersyukur atas berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, di hari yang baru ini kembali kami semua akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dari pagi hingga siang nanti. Kami mohon pendampingan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, berikan pada anak-anak kami akan kekuatan, kesehatan yang baik, dan terlebih Tuhan kesabaran, ketekunan di dalam mengikuti pembelajaran hari ini, sehingga apa yang diberikan oleh ibu gurunya dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak kami dengan benar dan sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua murid. Tuhan juga berkati mereka karyanya sepanjang hari ini. Tuhan lindungi dan pimpin mereka semua, sehingga di hari yang baru ini Tuhan, kami semua merasakan kemurahan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, Bu Guru percaya anak-anak tetap sehat dan semangat. Nah, hari ini kita mau belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Nah, yang dilihat Lani itu bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga-bunga yang ada di halaman? Nah, ini ya anak-anak ya, gambar yang ada di halaman Lani. Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan bunga yang bermekaran. Nah, lanjutnya pohon yang rindang. Nah, nomor 3, tanaman yang subur. Nah, sekarang lanjutnya yaitu halaman yang bersih dan tertata rapi. Tanaman ini yang disiram dan dirawat dengan baik. Nah, ya anak-anak ya, kalau mempunyai tanaman harus selalu dirawat. Nah, sekarang kita mau menukarkan jawaban dengan jawaban temanmu. Apakah kamu menemukan persamaan dalam pertanyaan tadi? Nah, di sini ada bacaan yaitu olahraga pagi. Nah, pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari, matahari bersinar cerah dan semuanya bergembira. Mereka dari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga yang lainnya. Nah, di sini ada pertanyaan ya anak-anak ya. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Nah, nanti kita jawab bersama-sama saja ya anak-anak ya. Nah, jawabannya yaitu pada hari Minggu. Nah, sekarang yang kedua, di mana mereka berolahraga pagi? Nah, berolahraga pagi di taman perumahan. Nomor 3, apa yang dilihat Lani di taman? Nah, Lani melihat bunga-bunga bermekaran. Nah, sekarang nomor 4, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Nah, perasaannya Lani pada hari itu yaitu bahagia atau gembira ya anak-anak ya. Sekarang nomor 5, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman.
Nah, yang di taman itu ada tanaman apa saja ya bunganya? Ya, ada bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Anak-anak sudah pernah melihat bunga-bunga ini? Bu Guru percaya anak-anak pasti sudah pernah. Nah, sekarang kita mengamati kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi tadi. Nah, di sini ya, ini pada olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah. Nah, ini olahraga pagi ini merupakan kalimat yang pertama. Nah, kalimat pertama tidak usah menggunakan titik. Nah, ini karena judul. Nah, sekarang yang kalimat kedua yaitu pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Nah, ini ya. Ini dalam bacaan ini ada beberapa kalimat. Nah, semuanya berjumlah kalimatnya yaitu berjumlah 8 ya, 8 kalimat dalam bacaan olahraga pagi. Nah, dalam kalimat ini diakhiri dengan tanda titik dan awal kalimat menggunakan huruf besar. Nah, ya anak-anak ya, ini perhatikan anak-anak dalam penggunaan huruf kapital atau huruf besar anak-anak ya. Lani L-nya besar. Nah, dan udara itu juga awal kalimat huruf besar. Nah, sekarang berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Guru sudah bilang yaitu 8 kalimat. Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Yaitu tanda titik. Nah, itu tadi anak-anak ya, kita perhatikan dalam bacaan. Sekarang tuliskan kembali kalimat-kalimat bacaan. Nah, ini dengan menggunakan tegak bersambung. Ini ya anak-anak contohnya ya, penulisan tegak bersambung yang tadi ya. Olahraga pagi pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Nah, ini ya merupakan contoh kalimat yang tadi dengan penulisan tegak bersambung. Anak-anak tidak usah menirukan ya, tugasnya nanti ya, anak-anak tugasnya yaitu mengerjakan mat ya, nanti mengerjakan mat. Nah, ini ya anak-anak ya, ini contoh penulisan tegak bersambung dengan menggunakan huruf kapital. Nah, ya. Nah, sekarang bacaan teks lagi berikutnya ya, yaitu Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Nah, ini kita mencari huruf besarnya. Yang menggunakan huruf besar itu apa saja? Ini ya anak-anak ya. Lani. Nah, Lani ini L-nya harus besar. Nah, setiap hari Lani. Nah, Lani juga menggunakan huruf besar. Akhir kalimat diberi tanda titik. Nah, ya anak-anak ya. Nah, sekarang tanaman dan tumbuhan dengan subur. Nah, ini diberi tanda titik. Nah, ya tanaman Lani. Nah, ini awal kalimatnya. Nah, awal kalimat ya anak-anak ya. Ini sekarang ya. Nah, ini nanti ya anak-anak ya. Pembelajaran hari ini yaitu tentang bahasa Indonesia, yaitu penggunaan awal kalimat dan akhir kalimat diberi tanda titik ya. Sekarang dilanjutkan lagi. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Nah, ini juga diakhiri tanda titik di. D-nya itu D-nya huruf besar. Lani L-nya huruf besar. Nah, ini ya anak-anak ya. Terus ada lagi yaitu ada. A ini juga menggunakan huruf besar karena awal kalimat. Nah, dan diakhiri dengan tanda titik. Ya,
ya. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Nah, diberi tanda titik. Nah, ya, akhir kalimat selalu diberi tanda bacanya ya, anak-anak. Kalau ini tanda bacanya titik. Nah, ini ya anak-anak ya. Nah, yang seterusnya itu apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Nah, akhir kalimat juga diberi tanda titik. Apotek itu awal kalimat juga diberi tanda titik. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, ya anak-anak, sekarang anak-anak nanti tidak usah menuliskan kembali ya, ini ya, tidak usah menuliskan tulisan tegak bersambung ini. Nanti tugasnya anak-anak yaitu emat matematika dari halaman 102 sampai 103. Ini nanti contoh tulisan tegak bersambung ini. Tegak bersambung ini, tidak bersambung ini tidak usah ditulis kembali anak-anak ya. Ini sekarang nanti tugasnya itu halaman 112 sampai 113 ya anak-anak ya, perhatikan. Nah, sekarang pembelajarannya hari ini cukup sekian ya anak-anak ya. Nah, kita berjumpa lagi nanti di lain waktu lagi. Bu Widi pesan anak-anak tetap jaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya anak-anak ya, sekian dulu anak-anak. Dadah, terima kasih. Mari anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan doa. Mari kita membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.